Shalom Bapak Ibu Saudara, saya berdoa apapun situasi hidup yang sedang Bapak Ibu Saudara alami saat ini, kita boleh terus mengingat ada Tuhan Sang Gembala yang baik. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti, memahami, bahkan juga sanggup untuk menghidupi firman yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan Injil Yohanes 10 ayat 22 sampai 30. Injil Yohanes 10 ayat 22 sampai 30, saya hanya akan membaca ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30 saja. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Bapak Ibu Saudara, Hari Raya Penahbisan yang juga dikenal sebagai Hanukkah atau Hari Raya Terang, hari raya ini diadakan untuk merayakan penahbisan kembali Bait Allah pada tahun sekitar 164 sebelum Masehi. Di dalam konteks inilah Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu," di ayat 30 yang tadi saya bacakan. Bapak Ibu Saudara, tentu saja pernyataan ini hendak mengingatkan kembali tentang inti keyakinan agama Yahudi yang dikenal sebagai Shema Israel. Shema itu ditulis di dalam Ulangan 6 ayat 4 yang berbunyi, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bapak Ibu Saudara, Yesus menyamakan dirinya dengan Allah Israel. Jelas pernyataan Yesus tentang kesatuannya dengan Bapa itu merupakan pengakuan bahwa Dia adalah Allah itu sendiri. Di momen itulah 2000 tahun yang lalu, dalam situasi antara hidup dan mati, Yesus Sang Gembala yang baik itu berkata bahwa Dia yang adalah Allah itu sendiri akan menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya dan tidak akan pernah melepaskan mereka. Bapak Ibu Saudara, Yesus menjelaskan caranya untuk memberkati domba-dombanya. Mereka yang mengenalnya secara pribadi akan menerima anugerah hidup yang kekal dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Itu berarti bahwa setiap kita yang percaya kepadanya akan aman di dalam lindungannya. Bapak Ibu Saudara, jaminan ini tidak tergantung pada kemampuan kita, domba yang lemah dan rapuh, tetapi pada kesanggupan Sang Gembala yang tidak akan pernah membiarkan kita, satupun dombanya, direbut dari tangannya. Itulah yang dapat kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Di saat kita merasa bingung dan putus asa, Bapak Ibu Saudara, ketika menjalani berbagai situasi hidup di dunia ini, ingatlah bahwa Dia ada di sana. Ada Allah di sana. Sebagaimana ketika kondisi manusia tanpa harapan, Allah hadir untuk menyelamatkan kita, maka sekarang pun kita dapat merasa aman dan terjamin dalam hubungan pribadi kita dengannya. Dia mengasihi kita, Dia mencari kita, Dia menemukan kita, Dia menyelamatkan kita, dan Dia berjanji tidak akan pernah melepaskan kita. Inilah jaminan Allah bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, teruslah bertahan apapun situasi hidup yang kita alami di dunia ini. Kejarlah pengenalan akan Tuhan, Sang Gembala yang agung itu. Dan ingatlah, Allah memastikan jaminan kita tidak akan pernah hilang. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Terima kasih untuk karya keselamatan sempurna yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Dan ketika kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau memberikan kami jaminan bahwa kami pasti diselamatkan, kami pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kami selalu ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, punya Allah seperti Engkau, Allah yang sangat memperhatikan kami. Bahkan biarlah iman itu boleh terus kami hidupi di tengah semua situasi hidup kami yang terus berubah-ubah di dunia ini. Kami boleh terus ingat bahwa ada Gembala kami yang baik yang selalu bersama-sama dengan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Gembala kami yang baik,
Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.